Aku nggak. Banyak keluhan tersebut. Kira-kira kenapa mereka ngeluh? Ya. Ternyata kan bro. Enggak tahu mungkin aja. Lu aja dulu. Kenapa alam remaja? Kenapa mereka ngeluh? Apa contoh realnya? Ya keluhan mereka misal. Ya kalau dari saya pribadi emang kayaknya jam game saya itu emang terlampau tinggi kemarin. Game HP. Ya. Game apa yang dimainkan? Slot. Ya. Sebenarnya ada tadi game sih tapi udah saya hapus juga tadi sebenarnya. Masya Allah. Terus paling sering Yang ditangkap sama Jeng keluhan mereka itu masalah waktu apa program atau emang sih saya lihat kalau kita kayak udah mulai jarang komunikasi itu emang setelah program apa namanya Selesai. program penyuluhan itu kan emang itu juga awal mulainya ada program dunia itu kan. Nah itu emang udah mulai rendah saya lihat. Tapi emang sikap saya emang dari awalnya emang keseringan bodoh amat jadi ya saya ngikut aja oh Bapak. itu gitu ya. Ya Penularan dari istilah saya berarti ya. jadi ngikut aja udah gimana. Ikut saya berarti itu. Ege. Pernah ada inisiatif dari Jeng untuk mencoba melakukan perubahan supaya teman-temannya tidak ngeluh terus gitu. Ya saya kan tidak tidak sehembal apa kayak Ardian lah ataupun Zikul karena ya bisa dikatakan saya sifatnya emang pendiam dari awal gitu tidak bisa Kira-kira kenapa diam itu? Dari pendiam. saya nggak tahu juga semenjak selesai asistensi saya udah pendiamnya itu udah nggak tertulungan Gara-gara gimping. Rasanya ya emang mental agak mulai turun juga dulu Ngomong buat Zul. asistensi. Ngomong. Iya emang serius Bapak. Gara-gara ini. Ya, emang mental mulai siapa temannya si Sensi kemarin? nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Ya, emang gitu. Oke dah. Batas pribadi aja itu. Kenapa? Kalau saya nggak ada selain saya. Harus ada. Saya kalau saya itu kayak netral aja gitu Pak. Kan netral kan bermasalah. Produk Yahudi ya netral. Iya. Coba lihat. Kalau Unilever itu biasanya Bukan itu Bapak. Baju doang Palestina. Bukan playboy Palestina. Kayak netral. Jiwa Israel. Produk film. Asik. Kayak netral ya. Alam. Hati lagu dalam. gimana netral? Ya kalau bisa dibilang netral itu Pak kayak Justru orang-orang yang di tengah itu yang tahu. Saya sering jadi orang penengah, jadi orang tengah masalahnya. iya Pak. Sebagaimana saya sekarang sangat peduli dengan banyak hal. Mungkin kalau Anda tahu ya, siapa yang paling peduli dengan Zuriat Maulana Syekh itu antara Pancar dengan Anjani. Saya merasa saya yang paling peduli. Jadi penengahnya, jadi orang yang dianggap netral walaupun pada dasarnya kalau saya analisis secara pribadi saya lebih dominan kepada Zuriat yang di Minda ada Siti Rohun gitu. Tapi saya tetap berupaya menghargai, menghormati Zuriat Uni ada Siti Rehanun. Karena kita berada di tengah, saya diskusi dengan teman-teman Anjani, apalagi Pancor, Anda tahu apa sih kondisinya, apa soalnya, apa yang membuat, makanya sering waktu sedang asik-asik diskusi, terus saya melempar topik kemudian di grup yang saya buat dulu itu, grup awal diskusi cerdas Nahdlatul Wathon namanya itu, grup paling viral dan paling populer dulu. Saya lempar topik menjadi soal itu istilah nama TGB, menjadi soal itu istilah antara nama Zainuddin Sani dengan nama Zainul Majdi kan maknanya sama dua nama ini kan, Zainuddin Sani, Zainuddin kedua,
Zainul Majdi, Zainuddin Abdul Majid, maknanya sama, dinisbahkan kepada yang sama gitu. Saya sering pelatih seperti diskusi sebagai orang yang mengambil posisi tengah. Kan TGB itu mengambil posisi tengah-tengah juga. Islam moderat itu, Islam wasatiyah itu, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah sekarang Syekhul kan menganggap dirinya sebagai orang yang netral, tahu kondisi ya, berarti kan terkubu-kubuannya teman-temannya itu. Sekarang itu cerita apa soalnya gitu. Mungkin kalau masalah yang itu Pak udah pada sampaikan juga. Zikro saking enak. Iya, maksudnya kan udah disampaikan sama teman-teman yang lain juga. Artinya iya, maksudnya sama. Apa yang sama? Yang kayak persoalan pertama kan yang kayak disebut sama Pak kita yang dia mulai tanya apa kayak apa namanya raya renggangnya bukan dari hal tanu dininya ke jadwal dininya itu pertama. Terus yang kedua mungkin ya dari apa namanya masakan lah mungkin Pak, karena adalah beberapa ada teman yang emang kayak mungkin nggak bisa makan ini gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Kalau dari itu apa keluhannya di sini? Sempat ngeluh nggak? sering saya Pak. Apa Belum ada di video. apa keluhannya? Kalau dari saya sendiri kan mungkin saya juga agak telat bangun lah istilahnya. Emang sering sih gitu telat bangun. Enggak ketulungan. Iya. Kan kalau biasa kan kalau kegiatan pagi kita kan sebenarnya kan udah ada. Akan tetapi karena mungkin apa ya Pak kayak udah apa ya Kebiasaan. ya kebiasaannya ya. Bisa dirubah kebiasaan. Ya. Kalau itu kebiasaan, kenapa nggak berikan pemaluman ke teman-temannya? Udah saya segitu semua tuh. Udah dikasih tahu. Iya. Dan mereka maklum. Enggak. Nah, terus apa lagi keluhannya selain nggak bisa bangun pagi? Bukan masalahnya nggak bangun pagi Pak. Iya. Tapi kan setidaknya kalau udah pagi itu kan paling harus bersih-bersih di depan aja gitu Pak. Nggak ada program itu. Udah ada tapi Jalankan. cuma beberapa minggu yang perjalanannya perlu kurang Yang di depan ini maksudnya. ini. Terus ada lagi. Terus karena mungkin ya tinggal kita ego gitu lagi sih. Saya melihatnya karena sebelum ke dalam aja saya menyimpulkannya kayaknya karena masing-masing sudah melihat dengan kesibukan masing-masing. Menurut saya nikmat kayak saudara di kakak. Nang di mana ada keluhan? Ada. Apa itu? Yang paling penting saya tidak suka disuruh-suruh. Saya inisiatif sendiri. Tapi kalau ngelihat kayak kemarin itu, ayo kita ngajar ngaji, sedangkan dia aja belum sholat. Yang lain aja keluar. Gimana tuh? Terus sebenarnya solusinya janganlah nyuruh-nyuruh, tapi sedikit tidaknya ngajak. Itu paling penting. Kalau udah masuk waktu, ayo kita sholat. Jangan, ayo sholat sana. Kalau dia aja belum sholat, dia aja belum wudhu. Kalau ngajak ngaji sih, Kalau program ada keluhannya nggak? aduh program. Ya
sih kalau program kayak pertama yang dulu itu kata Zikro, waduh ngedua kalau nyuruh itu lelah tuh ngawis mungkin nembun. Nah, intinya tuh suruh itu ya paling nggak buat saya inisiatif sendiri. Kalau terkait program ada nanti saya cek materi, sudah itu saja. Materi stunting. Sudah ada, ini nomornya Ulfa terakhir dari ini nonton dulu yang terkena Siapa maksudnya? tidak enggak ngetah Ulfa dulu Ulfa. Tahu. Harus ngomong aja. tumben emang tuh. Ayo keluarga, ada saja saja, jangan ada bapak. Dengan waktu dulu nah Ngomong dong. gejuri belum hidup. Ulfa punya keluhan nggak? Bestinya Zoria ya? Kemarin dia nemu katanya tiga kayak Ya Allah. Terus baru udah kenal. Ya kepada mati kau tak kenal. ini beda kelas Ya Allah. jaga Oh tidak. Belum di pacaran. Siapa? Apa sih maksudnya itu? Enggak ada. Oh, Ya ampun. Sakit euy. Ayo Ulfa ngomong dong. keren Ulfa punya keluhan nggak? Kemal CML. Lihat bawah aja. CML dong. CML Ada keluhan nggak di sini? Banyak. Banyak. Ngomong saja, hadap saya saja. Bisa ada apa dulu. aku sindir Kalau marah sih. Jadi mute kan di apa itu. Kalau jual program sesuai mau butik ya bisa jalan semua Ulfa ya? Tetap aktif. hati-hatinya ya Iya, mas Pak. Mek Sama dengan Zoria keluhannya. bukan nenek kancang Ada. Ya. Sekarang begini. Saya pertama begini cerita. Dasar hukum kita semua itu kan innamal usriusra itu. Kalau ada masalah, ada ribuan bahkan jutaan solusi yang datang dengan sendirinya kepada kita. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Itu yang pertama. Dasar hukum Anda berkeluarga lah, bermanusia kalau bahasa kita itu. Bermanusia. Yang paling kelihatan bermasalah kan manusia kan. Kalau hewan kan nggak peduli dia makan, sekarang nggak makan, ada makanan nggak ada makanan dia nggak peduli. Kalau misalnya nggak ada makanan ya dia pasrah aja, berarti pilihannya meninggal kan. Misal Anda taruh ayam di dalam kandang, pasrah dia sifatnya. Ayam itu ada makan dinikmati, tidak ada makan ya pasrah, berarti saya siap mati katanya, karena dia tidak berakal. Dan itu saya tidak berani katakan itu tidak. Innamal usri yusra itu tidak berlaku kepada ayam, berlakunya kepada anak. Dengar dulu makanya. Iya. Jangan ajak temennya ngobrol di sana dulu, dulu. kopinya lah jangan jauh Udah habis karena sana selesai. gil Anda kan sedang sedih ini, saya pengen bantu saya untuk memberikan penjelasan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ayat terakhir surat Al-Baqarah itu apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan. Saya merasa orang yang paling yakin dengan ayat itu. Kalau saya diberikan masalah misalnya, ya saya yakin kok pasti bisa solusi.
Tidak mungkin Allah limpahkan masalah ini kepada saya kalau tidak disiapkan beragam solusi. Saya tidak tahu, pernah nggak saya cerita, saya merasa paling berat, bahkan pasrahnya, tingkat tinggi tawakalnya itu sudah di atas rata-rata itu ketika saya sedang menjamah 2 tesis dalam waktu yang bersamaan. Satunya tesis yang pendidikan sains, satunya tesis yang ilmu fisika murni. Waktunya bersamaan saya kerjakan itu. Mau kayak ceritanya tentara Zaid apa yang kapalnya dibakar itu, mau mundur tersebut kan, mau mati, mundur salah, maju salah. Mau maju. kemungkinan mati, tapi maju melawan itu masih sahih, mati sahih kan, mundur mati sia-sia gitu. Mundur juga nggak bisa berbuat apa-apa, karena apa? Nggak ada yang kita pakai lari, karena kapal sudah dibakar oleh pasukan tarik benziat kalau nggak salah. Nah, saya kondisinya begitu waktu mengerjakan tesis yang 2 ini, waktunya bersamaan loh. Kayak Anda kan skripsi ya, saya tesis waktunya bersamaan. Saya cerita itu, tapi saya yakin ini belum masalah. Saya ngambil pilihan masalah ini. Idealnya kan selesaikan satu dulu, ini sudah satu dulu baru kuliah lagi S2 yang lain gitu. Tapi saya nantang prinsip di kasidah yang Istardi Azamatul Kamparidi itu kan, di sana kan Maulana Syekh itu seolah-olah datanglah semua masalah, karena padanya badai pasti akan berlalu juga. Nah, jadi waktu itu tawakalnya saya tinggi, kemudian seperti nggak ada pilihan, mau mundur juga sia-sia karena udah mengeluarkan uang macam-macam, segala daya dan upaya sudah kita lakukan itu, dan ini adalah garis finish. Nah, ini saya kerjakan dua-duanya full seharian itu saya kerjakan itu dua tesis itu, dan saya bagi waktu dari pagi sampai sore saya fokus di perpustakaan untuk mengkaji dan mereferensikan tesis saya yang pendidikan sains, pendidikan fisika, pendidikan sains, konsentrasi pendidikan fisika. Kemudian sorenya saya langsung ke lab, bahkan nginep di lab itu. Tidak sekali 2 kali saya diganggu sama makhluk di sana itu, karena saya tidurnya di lab dan ngambil datanya itu dalam keadaan harus gelap gulita, tidak boleh ada cahaya, soalnya tidak boleh ada sinar, karena saya bermain dengan laser waktu itu. Saya harus cacah laser itu, karena topik saya itu melihat pergeseran mikro, dan saya desain sendiri alatnya untuk ngambil data waktu itu. Jadi full seharian itu. Istirahat kayaknya kalau Anda lihat foto saya itu kurus sekali, tapi saya lawan itu semuanya. Jadi saya berpikir dari 2 ayat ini harusnya menjadi pegangan Anda. Sama halnya dengan misalnya waktu awal-awal kerja sebagai dosen kan masih dosen honor, dosen tidak tetap, gaji kan tidak seberapa, tapi saya nekat, saya kuliahkan istri saya S2. Orang kan mulai mencibir, ini kuliahkan istrinya S2, uang dari mana, kan gaji dosen kan nggak mungkin bisa itu. Ya saya kembalikan, karena saya sudah mengalami sebelumnya itu, pasti ada jalan. Ya, sambil saya kerja, istri saya kuliahkan S2-nya di Mataram, selesai pada akhirnya. Selesai. Anda pun demikian sebenarnya. Ini satu masalah kecil yang belum Anda temui di kehidupan nyata Anda. Kayak ibarat orang sedang pacaran, belum rumah tangga. Gampangnya pacaran kan semua kelihatan romantis. Padahal sedikit
sepele, tapi yang hal sepele itu kadang-kadang membuat buyar semua. Aduh, romantis. Kalau disepelekan, Aduh. hal-hal kecil itu disepelekan, memang dia akan numpuk menjadi masalah-masalah besar itu. Dan Guru Bajang sering pesan kepada kita itu, inti semua itu adalah karena kita kurang berjumpa saja. Berjumpa dalam artian apa? Kurang komunikasi di antara kita, kurang tukar pikiran, kurang duduk bareng gitu. Namanya tidak duduk bareng, membuat satu sikap yang sama, yang terjadi kemudian adalah apa? Saling mengandalkan, saling curigai, dan seluruh saling yang negatif itu akan muncul. Kan kita tidak sendirian, kan selalu diposisikan dari setan. Masya Allah. Maaf ya saya. Pak, buat nanya, gimana cara menantang masalah dan solusinya itu gimana? Asik. Kalau solusi itu yakin saja Wah. diberikan kok. Saya suka nantang masalah kayak gini. Saya fisika backgroundnya, tapi berani ngambil posisi yang bukan jurusan saya. Saya ikut seleksi konsultan desa kemarin dan lolos. Saya tidak punya background hukum untuk memahami seluruh peraturan perundang-undangan itu, karena bukan background saya. Karena saya sudah tampang posisi itu, yang mau tidak mau saya harus buka juga, baca, pahami gitu. Kemudian itu solusi satunya. Yang kemudian yang kedua apa solusinya? Saya berpikir saya harus sering-sering komunikasi dengan orang yang memang pakar di bidang itu. Nah, saya senang bertani juga sekarang, kan bukan jurusan saya bertani. Ya. Awal-awal saya bertani apa katanya sama ketua itu. Oh, apa ya? Yang Jual. awis itu, itu awis katanya, bukan pulpen. Iya, Ide iya. saya itu. Ini bukan ke kantor, ini bukan ke madrasah. Kalau ke madrasah bawa pulpen katanya kan, nyindir saya bahwa saya tidak bisa bertani gitu. Ke sawah itu bawa awis, bukan bawa pulpen. Tapi kalau sudah saya jalani, begitu hasilnya bagus, mulai naik sindirannya itu. Oh, Pak PPL datang, karena kayak gitu. Oh, PPL penyuluh pertanian itu. Pada akhirnya ya saya dianggap mampu bertani sekarang. Itu coba Anda lihat Maulana Syekh dulu itu dalam keadaan sendiri pulang dari Mekah ke sini. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membayangkan apa sih masalah masyarakat itu. Beliau tidak membayangkan muhasabah itu apa masalahnya, enggak. Sembalun itu apa masalahnya, beliau yang belusukan datang ke sana. Makanya beliau itu datang dari Gasan ke desa sana kemari untuk mencari tahu apa masalahnya, baru beliau simpulkan. Kemudian bukan berdasarkan asumsi orang, tapi beliau yang datang ke sana untuk mendengarkan, merekam, kemudian beliau cerna, renungi, pahami, baru beliau simpulkan kemudian apa menjadi obat di sana. Desa ini, desa ini, desa ini, desa ini, apa obatnya. Akhirnya kalau menurut saya lahirlah pesantren Al-Mujahidin ini, pesantren pertama itu. Kemudian beliau mengkader orang, mengkader siswa, mengkader, hasil kadernya itu dikirim kemudian dari desa-desa, desa dasar, menjadi tokoh di sana sebagai penggerak munculnya pondok-pondok pesantren. Jadi di dalam kepemimpinan itu kan, menjadi seorang pemimpin memang butuh benar-benar banyak PR, khususnya yang dinamakan dengan kewibawaan itu sendiri. Nah, jadi gimana sih cara seorang pemimpin supaya mendapatkan kewibawaan itu sendiri? Dari pengalaman saya pribadi Bapak ya, benar-benar memiliki tingkat level kesulitan yang benar-benar tinggi untuk yang namanya mendapatkan kewibawaan.
soalnya dengan sifat saya pribadi yang pertama agak orangnya konyol, terus sengkleh lah istilahnya bapak. Terus yang ketiga saya orangnya nggak bisa diem. Nah jadinya sekarang sekarang kalau kita ingin mencairkan suasana lah istilahnya kan, otomatis saya pribadi langsung kayak bertingkah konyol supaya mereka juga bisa ketawa, supaya mereka lebih terbuka pada saya. Nah ketika itu semua sudah terjadi ya, ketika itu sudah saya lakukan, malahan yang saya lihat kayak mereka menyepelekan, meremehkan istilahnya. Nah jadinya gimana cara, soalnya itu pengalaman saya pribadi ya, yang sudah lewat ketika saya bertingkah konyol. Justru di sana kayak teman-teman yang anggota saya kayak gimana ya, meremehkan lah istilahnya bapak ya. Ketika kita Yo, oh, mau serius mereka nggak mau gitu, kayak nggak mau mendengarkan. Batik. Baik ya kan itu yo. oh, ada sudah nyuruh. Kan semua itu adalah proposal. Maksudnya apa? Ini dong itu. biar manggilnya keras. Proporsional ini. Kelompok itu penting, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan maka ini pasti kita akan diremehkan. Ada saatnya kita ada tempat untuk kata-kata yang tepat. Setiap tempat itu ada kata-kata yang tepat, dan setiap kata-kata yang keluar dari yang kita ingin ungkapkan itu ada tempatnya itu. Berwibawa itu bukan dari perilaku itu. Panas, mencuri lain. Sambil dibongkar aja. Coba pelajari Sirah Nabawiyah itu. Situ aja taruh aja. Di situ bongkar di sana. Enggak situ. Suka, tapi kan karena dia kurang sehat. Oh iya. Taruh di sana. Saya lanjutkan ini. Apa sih yang dominan yang dilakukan oleh Rasul sehingga beliau itu sampai sekarang berwibawa? Setelah Rasul itu kan ada Sayyidina Umar ya. Dulu. Ayo dimakan aja. Bener dulu Pak. Ini udah. Abadikan. La ilaha illallah. Awas bengina serwar. Ya aku. Mbah, ini kelebihannya. Belakangan ada. Ngam kanan. Enggak kebuka ya. Akan nih.